Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa melakukan M3, yaitu yang pertama adalah MH, yaitu mensucikan hati kita. Surat Al-Baqarah ayat 222. Marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa membersihkan diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah MPT, yaitu marilah kita meraih prestasi tertinggi, yaitu selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka. Surat Al-Qasas ayat 77 dan surat Ali Imran ayat 185. Yang ketiga adalah MRI, adalah marilah kita meraih ridho ilahi dengan jalan kita hidup husnul. Surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah dan di alam barzah kita mendapatkan nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran 102 sampai 200, surat Al-Fajr 27 sampai 30 dan surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. 5. Pembersih hati, pikiran dan niat. Mari kita ikuti kajian ini. Mudah-mudahan mampu membangkitkan kita, bangkit, berdiri, maju, mulia. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perbanyaklah membaca dan mengkaji Al-Quran. M5, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Di antara fungsi membaca dan mengkaji Al-Quran adalah membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ada 2 jenis penawar. Penawar obat fisik atau dawa dan penawar obat jiwa atau syifa. Salah satu di antara fungsi Al-Quran adalah menjadi syifa, yang berarti penawar, obat penghilang penyakit, penyakit jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa ditangani oleh fisik atau dawa. Buka surat 26, namanya surat Asy-Syura, ayatnya 79 sampai 90. Mudah-mudahan kita mendapatkan SWA, yaitu sehat wal afiat, dengan SWA sami'na wa atokna. Mudah-mudahan SWA yang jahat hilang, seluruh kekejian dan kemungkaran hilang, kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, itu adalah sami'na wa asoina, sehingga dengan taubatan nasuha diharapkan bisa hilang semuanya, dan yang muncul adalah senantiasa iman dan takwa, soleh dan solihah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah
kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran bila sering dibaca, dipahami dengan baik dan diamalkan kandungannya, bisa membersihkan jiwa, menjadi penawar bagi penyakit, jiwa. Al-Quran juga menjadi rahmat, kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani, yaitu bisa selamat dunia akhirat, fid dunya hasanah, fil barzah hasanah, dan di akhirat fil jannah. Amin ya robbal alamin. Lihat surat 46 ayat 13 sampai 16. Membaca Al-Quran juga bisa membersihkan pikiran sehingga memudahkan dalam belajar. Semua tokoh ilmuwan Islam yang akan mempelajari ilmu-ilmu kehidupan seperti matematika, biologi, fisika, kimia, semua mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Jadi sumber semua ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita kembali membaca, menghafal, memahami, menjalankan dan mendakwahkan agar kita hidup selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedokterannya telah menghafal Al-Quran saat usia 7 tahun. Hingga pada usia 17 tahun sudah menjadi dokter spesialis dan menjadi rujukan para dokter pada masa itu. Ibnu Sina dikenal dengan hafalannya yang kuat dan hampir tidak pernah lupa. Jika ia lupa, ia sholat 2 rakaat, kemudian akan ingat kembali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil adim. Mudah-mudahan generasi-generasi kita di lembaga pendidikan Al-Falah ini dan seluruh generasi muslim di bumi ini bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, memperbanyak sholat malam. Sholat malam bisa membersihkan jiwa dan pikiran manusia. Sholat malam lebih tepat untuk menjalankan ketaatan dan ibadah, mudah meraih kekhusyuan, jauh dari sifat riya, dan lebih mendatangkan keberkahan dan pahala. Waktu malam juga memiliki ketenangan karena jauh dari kesibukan dunia. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surat Muzammil ayat 6. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rizki yang mulia dan maqamam mahmuda. Rizki yang mulia, Al-Anfal 1 sampai 4. Rizki yang barokah, rizki yang manfaat, dan juga Allah akan menaikkan derajat kita ke derajat yang tertinggi, yaitu maqamam mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Mudah-mudahan generasi kita mampu untuk menjalankan sholat malam ini dan menjaga sholat-sholat sunnah dan juga sholat-sholat wajibnya. Mudah-mudahan senantiasa dia membaca Al-Quran dengan baik dan juga menegakkan sholat dengan sholat daim, dengan sholat setia. Amin ya robbal alamin. Surat 70 ayat 19 sampai 35. Yang ketiga, banyak melakukan puasa. Di antara fungsi puasa adalah memperbaiki perilaku yang tidak baik dan membersihkan penyakit jiwa. Puasa adalah perisai mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan dan berkata-kata kotor. Dengan berpuasa, seorang muslim berlatih mengendalikan hawa nafsunya sehingga lebih bisa mengontrol amarahnya. Dari Abu Hurairah
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, Allah berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor atau keji dan berteriak-teriak. Apabila ada orang yang mencaci maki atau mengajak bertengkar, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Riwayat hadis ini sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan senantiasa dalam hidup ini kita senantiasa bersama Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 71. Namanya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Salah satu cara membersihkan hati dan pikiran adalah dengan banyak membaca istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Waktu yang terbaik untuk membaca istighfar adalah waktu sahur, yaitu di penghujung malam menjelang fajar. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Az-Zariyat ayat 18. Beristighfar di malam hari merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan mempergunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedikit tidur di akhir malam. Setelah sholat tahajud mereka melanjutkan dengan dzikir, yaitu memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak cucunya, untuk bapak ibunya, untuk bapak ibu mertuanya, untuk bapak ibu guru-gurunya, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya minhum al amwat. Mereka dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 100. Yang kelima, memilih teman yang baik. Tip membersihkan hati lainnya adalah dengan memilih teman yang baik. Berkumpul dengan teman-teman yang salih dan solihah akan semakin memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang suka maksiat, lama-kelamaan akan ikut terjerumus dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, permisalan teman yang baik dalam teman, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Surabaya, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Muslim Sidoarjo, sahabat-sahabat kami di Al-Muslim Sidoarjo, dan juga seluruh umat Islam di bumi,
senantiasa berdakwah dengan santun, dengan baik, dengan hikmah dan mau'idatul hasanah. Surat 16 ayat 125 sampai 128. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah yang rahmatan lil alamin. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.